Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih. Sampai di kemarin tentang imam dan makmum. Sampai di posisi wanita ya. Dan soft wanita yang paling utama adalah yang paling belakang. Apabila dia sholat berjamaah bersama laki-laki. Namun apabila wanita melakukan sholat jamaah dengan semuanya itu wanita semua, maka yang terbaik tentu saja yang paling depan. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum-hukum mengikuti imam. Yang pertama, tidak sah mengikuti imam bagi orang yang sholat di rumahnya dengan hanya mengikuti suara imam melalui pengeras suara atau melalui radio. Ya, contohnya kalau antum rumahnya mepet masjid, antum nggak sholat di masjid, tapi antum sholatnya bareng sama imam karena imamnya pakai pengeras suara. Tapi antum nggak ke masjid, di rumah aja. Nah, ini sholatnya tidak sah. Ini tidak dihukumi dengan sholat berjamaah, tetapi dia sholat sendiri. Berbeda kalau urusannya seperti ini. Seorang yang jauh rumahnya dari masjid, tidak mepet masjid. Kemudian dia datang ke masjid, dia dapati sholat Jumat di dalam masjid sudah penuh. Dan jamaahnya membludak sampai ke jalan, sampai ke halaman. Akhirnya dia tidak mendapati tempat untuk sholat kecuali dia di jalan, di luar pagar masjid. Bagaimana hukumnya ini? Dan dia juga sama, hanya bisa mendengarkan suara imam melalui pengeras suara. Maka ini dihukumi dengan sholat Jumat, sholat jamaah, sholat Jumat. Karena dia sudah berazam, sudah menempuh sebab, dan sudah meniatkan untuk sholat berjamaah. Tetapi ternyata di sana dia tidak dapati tempat untuk dia masuk ke dalam masjid. Yang kedua. Ini yang kedua ya. Yang kedua, para makmum sah mengikuti imam di luar masjid apabila shafnya bersambung. Tadi sudah. Yang ketiga, para makmum sah mengikuti imam walaupun mereka berada di atas masjid atau di atas masjid, lantai di bawah atau lantai di atasnya. Asalkan mereka bisa mendengarkan suara imam. Yang keempat, sah seorang yang mengerjakan sholat fardu mengikuti imam yang mengerjakan sholat sunnah. Seperti yang dilakukan seperti orang yang mengerjakan sholat isya di belakang orang yang sholat tarawih. Karena Mu'ad yusolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa ya'ti qaumahu fayusolli bihim. Ini cerita dari Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini dia sudah sholat isya bersama, ini tidak diterangkan sholat isya ya. Dia sudah sholat intinya. Dia sudah sholat jamaah, sholat fardu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pulang dan kemudian dia mendapati kaumnya belum menegakkan sholat. Kemudian dia sholat mengimami kaumnya. Padahal dia sudah sholat wajib. Misalkan katakanlah sholat duhur atau sholat asar. Maka dia sholat lagi. Dan dia niatkan di situ mengimami untuk para jamaah yang sedang sholat duhur, tetapi dia sholat sunnah, ba'diyah duhur. Atau seorang yang dia telat mengerjakan sholat isya dan kemudian dia mendatangi masjid dan mendapati sholat isya telah selesai dan imam sedang melakukan sholat tarawih, maka dia mengikuti sholat tarawih tersebut dengan niatan sholat isya. Apabila sholat tarawihnya itu dua-dua, maka dia ya 2 rakaat tahiyat awal, kemudian apabila imamnya salam, dia sempurnakan 2
2 rakaat lagi. Nah, begitu. Jadi sah seorang bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunnah, meskipun dia sedang sholat wajib. Nah, meskipun dia niatkan untuk sholat wajib dan tidak ada jamaah lagi, maka itu boleh dia berimam kepada atau bermakmum kepada seorang yang sedang sholat sunnah. Yang kelima, sah seorang mengerjakan sholat sunnah bermakmum dengan orang yang mengerjakan sholat fardu. 6. Kemudian hukum mendahului imam. Disyariatkan bagi makmum untuk mengikuti imam dengan melakukan apa yang dilakukan imam tersebut. Segera ya. Tidak mendahului dan tidak mengakhiri sampai sempurna gerakan imam, tidak. Tapi mengikuti apa gerakan imam, mengikuti. Innama ju'ilal imamu la yu'tamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Nah, sungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti dengannya. Maka apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan apabila dia rukuk, maka rukuklah kalian. Di sini Nabi SAW menggunakan kata fa. Kata fa, fa ya di sini. Ada kata fa di situ. Kata fa dalam bahasa Arab, konjungsi dalam bahasa Indonesia itu menandakan dia mengikuti. Nah, berbeda dengan kata wa dan summa ya. Wa itu artinya dan. Fa itu artinya ya maka sebenarnya. Kalau bahasa Indonesianya tepatnya saya kurang tahu. Tapi nggak ada pada dan kata yang pas gitu di bahasa Indonesia. Biasanya diterjemahkan dengan maka. Kemudian summa itu kemudian. Jadi apabila menggunakan wa itu berarti dia dilakukan bersamaan. Contohnya seperti ini. Budi wa dakhola fil masjid. Budi wa siapa ya? Ahmad. Berarti masuk ke dalam masjid Budi wa Ahmad. Masuknya bareng. Dakhola dalam masjid Budi summa Ahmad. Kemudian dakhola masjid ada di situ saya ganti dengan summa. Berarti Budi masuk dulu, selang beberapa lama baru Ahmad. Budi fa Ahmad. Berarti segera. Budi tuh kemudian cepet Ahmad. Jadi gitu. Jadi di sini kita tidak disyariatkan untuk menunggu terlalu lama. Contohnya seorang imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian kita menunda-nunda takbiratul ihram itu sampai imamnya baca Al-Fatihah, baru kita takbir. Atau udah imamnya sudah bangkit dari sujudnya, kita masih linggih sampai baca sampai sempurna apa namanya berdirinya imam dan imam sudah membaca Al-Fatihah, kita baru naik, itu kesalahan. Jadi itu terlalu lama. Nah, jadi jangan terlalu lama, jangan mendahului, segera ikuti ya. Ikuti. Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'san khimar aw yaj'alahu Allahu suratahu suratal khimar. Tidaklah takut bagi kalian apabila mengangkat kepalanya sebelum imam atau Allah jadikan kepalanya itu menjadi kepala keledai atau Allah jadikan bentuk badannya sebagai bentuk keledai. Nah, nah, saya kira cukup dari saya pagi ini. Semoga bermanfaat. Aku Lukuliada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.